Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmat Hidayat dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kekayaan, yang dimana harta kekayaan dalam Islam maksudnya adalah mengusahakan harta atau memperoleh kekayaan tersebut hanya melalui aktivitas investasi yang diperbolehkan secara syariat atau produk keuangan yang memenuhi kriteria syariat. Lebih khususnya lagi, produk keuangan tersebut haruslah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, unsur gharar, dan judi. Terlebih, perolehan harta harus terbatas atau tidak boleh mengandung sesuatu yang diharamkan seperti babi, alkohol, dan semacamnya. Produk keuangan yang sesuai dengan kriteria syariat meliputi saham, reksadana syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, investasi berdasarkan akad wadiah, dan mudharabah. Walaupun investasi pada produk keuangan baru yang diatur atau disusun sesuai berdasarkan kriteria syariah. Manusia dapat mengusahakan memperoleh kekayaan maupun tetap meyakini dan mempercayai bahwa semua kekayaan dan harta adalah mutlak milik Allah, dan manusia hanya dipercayai sebagai wakil yang dipercayai untuk menggunakan dan mengelola harta tersebut dan sebaik-baiknya. Jika dikaitkan dengan halnya harta, maka bentuk usaha atau cara memperoleh kekayaan atau harta dalam berbahasa Islam ada dua bentuk, yaitu A. Memperoleh kekayaan secara langsung sebelum dimiliki oleh orang lain, contoh menggarap tanah yang mati yang belum dimiliki. Dan kedua, memperoleh harta yang telah dimiliki orang lain atau seorang melalui transaksi. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu 1. Peroleh harta yang terjadi secara langsung dengan sendirinya atau yang disebut dengan ijabari, dan siapapun tidak mampu menolaknya. Contoh adalah harta yang diperoleh melalui warisan. Yang kedua yaitu perolehan harta langsung namun terjadi dengan ketidaksendirian, dengan kehendak sendiri yang disebut dengan ikhtiar. Contoh adalah kehendak sepihak. Yang kedua yaitu politik pertanian. Politik pertanian pada dasarnya adalah bagaimana melindungi petani dari ketidakadilan pasar, input, lahan, modal, output, dan lainnya. Politik tersebut sebagai bagian penting untuk memperdayakan petani, yang pada dasarnya dapat diimplementasi melalui sebagai strategi pengolahan pasar sebagai upaya menjamin kesejahteraan petani dan ketidakadilan dan risiko. Kebijakan harga input pertanian, kebijakan penyediaan lahan pertanian, pemodalan, pengendalian hama dan penyakit, dan kebijakan penanganan dampak bencana alam. Politik pertanian merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan percepat laju pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Reposisi politik pertanian perlu dilakukan dengan penstabilan harga pangan dan pengkondusifan suasana pertanian untuk memperbesar ekspor. Dan yang ketiga yaitu politik industri. Politik industri hakikatnya kehendak negara atau pemerintah untuk menyelenggarakan industri. Dihadapkan pada fenomena ekonomi dan realitas bisnis, maka politik industri tidak akan bisa direalisasikan jika para pengambil kebijakan pemerintah di bidang ekonomi tidak memahami konstelasi bisnis yang sedang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, baik di tingkat nasional
regional, dan global. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.